Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robia Sophia dari kelas 5 PAI F. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata kuliah Inovasi Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Wahyudin Nur MSI. Baiklah, di sini pemaparan saya tentang leadership in the new millennium atau kepemimpinan di era milenial. The above concept and perspective of leadership can provide a basic understanding of leadership in educational management. Particularly, the five-dimensional model of leadership can give a comprehensive framework for developing leadership strategies and action to lead and manage five fundamental aspects of educational organization, including the human, structural, political, cultural, and educational. The first, leadership for strategic management. A strategic management is strongly emphasized in the rapidly changing educational environment in the new millennium. Leadership for such strategic management in educational institution inevitably becomes a necessity. Currently, the discussion of strategic leadership is still meager, and the domain of studying strategic leadership is relatively diffuse and uncertain. The second, leadership for action learning. In contemporary educational management, there is a strong emphasis of organizational learning to meet the challenge of a changing educational environment. Staff members continuous reflection on their action and learning to improve and enhance their teaching and daily practice becomes a necessity. The third, leadership for paradigm shift in education. In the new millennium, there are numerous transformations at both system and school site levels. Paradigm shifts in education are evident, particularly from the traditional set-bounded paradigm to the triplication paradigm, including globalization, localization, and individualization in learning, teaching, and schooling, with the support of information technology and various types of networking. Kepemimpinan di era milenium. Konsep dan perspektif kepemimpinan di atas dapat memberikan pemahaman dasar tentang kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Secara khusus, model kepemimpinan 5 dimensi dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengembangkan strategi dan tindakan kepemimpinan untuk memimpin dan mengelola 5 aspek fundamental organisasi pendidikan, termasuk manusia, struktural, politik, budaya, dan pendidikan. Pertama, kepemimpinan untuk manajemen strategis. Karena manajemen strategis sangat ditekankan dalam lingkungan pendidikan yang berubah dengan cepat di milenium baru. Kepemimpinan untuk manajemen strategis seperti itu di lembaga pendidikan pasti menjadi kebutuhan. Saat ini, diskusi tentang kepemimpinan strategis masih sedikit dan domain mempelajari kepemimpinan strategis relatif tersebar dan belum ditetapkan. Yang kedua, kepemimpinan untuk pembelajaran tindakan. Dalam manajemen pendidikan kontemporer, ada penekanan kuat pada pembelajaran organisasi untuk memenuhi tantangan lingkungan pendidikan yang berubah.
Refleksi terus-menerus anggota staf atas tindakan dan pembelajaran mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan pengajaran dan praktik sehari-hari menjadi suatu keharusan. Yang ketiga, kepemimpinan untuk perubahan paradigma dalam pendidikan. Di milenium baru, ada banyak transformasi di tingkat sistem dan lokasi sekolah. Pergeseran paradigma dalam pendidikan terlihat jelas, terutama dari paradigma tradisional terikat situs ke paradigma triplikasi termasuk globalisasi, lokalisasi dan individualisasi dalam pembelajaran, pengajaran dan persekolahan. Dengan dukungan teknologi informasi dan berbagai jenis jaringan. Kepemimpinan di era milenial. Para ahli berdasarkan pengertian kepemimpinan selalu menggunakan kata mempengaruhi. Artinya bahwa proses mempengaruhi sangat vital dalam kepemimpinan itu sendiri. Salah satu cara mempengaruhi adalah dengan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi bawahan-bawahan, tapi juga bisa menjamin bahwa para bawahannya tersebut bekerja dengan seluruh kemampuan mereka, di mana pimpinan harus mempunyai semangat tinggi yang melebihi semangat dari bawahannya, sehingga rasa percaya sangat kuat untuk menjalankan kepemimpinannya. Selanjutnya, tidak mudah untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif. Apalagi perkembangan zaman sudah modern, jadi pemimpin harus mengikuti zaman modern. Contohnya, di zaman modern ini, teknologi sudah berkembang pesat. Siapapun kita, semua harus tahu teknologi, karena itu salah satu tuntutan untuk kita, agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Di zaman yang modern, seorang leader harus tahu teknologi, informasi, dan komunikasi agar bisa mengaplikasikan kepada bawahannya. Menurut Soeharto dalam Tohardi, ukuran keberhasilan dari pemberian komunikasi pimpinan yang efektif terhadap peningkatan kinerja pegawai perlu didukung adanya kerjasama harmonis antara pimpinan dan pegawai. Maka, kriteria untuk mengukur keberhasilan komunikasi pimpinan antara lain. Yang pertama, kejelasan perintah dan petunjuk kerja. Kedua, keterbukaan komunikasi terbuka. Ketiga, penghargaan dan perhatian pimpinan bagi pegawai. Keempat, bimbingan dari pimpinan bagi pegawai. Kelima, kerjasama. Kemudian menurut Pease dan Fowles, ada 5 jenis informasi yang biasa dikomunikasikan pimpinan kepada bawahannya. Pertama, informasi bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Yang keempat, informasi mengenai kinerja pegawai. Dan yang terakhir, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Abu Niman berpendapat bahwa pemimpin di dunia maya lebih diartikan kepada yang mampu menjadi trendsetter dalam kawasan media sosial ini. Hal tersebut tidak terjadi begitu saja. Media elektronik merupakan salah satu hal yang memberikan pengaruh kuat. Semakin media menyertai trendsetter, semakin itu pula ia akan menjadi pemimpin yang mampu menggalang massa dalam lingkup media sosial. Media digital, terutama komputer dan telepon genggam yang terkoneksi dengan internet, merupakan salah satu contoh hasil kemajuan teknologi komunikasi modern yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang dilakukan pimpinan. Peranan media sebagai media komunikasi dewasa ini dipandang sangat penting sejalan dengan semakin banyaknya peminat jenis media tersebut dengan alasan. Pertama, mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap. Biaya dan energi yang relatif terjangkau. Yang kedua, pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis. Ketiga, cara penyampaian yang variatif. Via internet bisa dijangkau segmen yang luas. Yang keempat, penyampaian informasi dan ilmu akan berlangsung efektif ketika disosialisasikan
secara formal. Komunikasi di era milenial mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya pesan yang disampaikan lebih kaya akan informasi, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus bertatap muka. Partisipasi orang bisa lebih banyak. Selanjutnya, lebih hemat biaya dan efisiensi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi. Holmes menyatakan bahwa orang yang hidup dalam information society tidak hanya bertemu dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, melainkan cara tindakan mereka semakin dibingkai oleh teknologi. Hal ini menimbulkan pergeseran budaya komunikasi pada era konvensional menuju era media baru. Pimpinan saat ini harus memiliki kemampuan interpersonal dan kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi tidak hanya dari segi verbal. Kemampuan tekstual seperti membahas masalah pekerjaan melalui chat juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Aspek legalitas pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut sebenarnya telah tersedia peraturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini banyak memberikan terobosan-terobosan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan data elektronik, prosedur transaksi elektronik dan keamanan, serta legalitas data melalui tanda tangan elektronik. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kepemimpinan di era milenial. Baiklah, untuk penjelasannya saya akhiri, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.